Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang hebat, Bapa yang luar biasa, kami bangga memberikan seperti Engkau, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin percaya pada saat ini Tuhan, kami rindu, kami haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami percaya bahwa Engkau datang di tengah-tengah kami pada hari ini. Tidak terkecuali kami Tuhan, selalu kami diberkati. Kami ingin berdamai dengan Engkau Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan kami khawatir, kami bimbang, itu karena kemanusiaan kami. Tetapi kami percaya ketika kami hidup dalam Tuhan, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu bimbang. Kami percaya bahwa nama-Mu begitu indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya terakhir khotbah saudara 1 tahun lalu di GK, di mana gereja GBK daerah Cikaret. Itu masih pandemi. Puji nama Tuhan saudara, saya ingin berbicara pada hari ini. Hari-hari ini adalah hari-hari yang membuat kita panik dengan keadaan. Amin. Hari-hari ini adalah hari-hari yang membuat kita kecewa, bimbang, khawatir dan lain sebagainya. Kenapa harus seperti itu? Karena hidup kita jauh dari Tuhan. Karena hidup kita jauh dari Tuhan. Kita melihat masa-masa pandemi, kita bisa kemana-mana. Setelah kita kemana selalu pakai masker, selalu menggunakan masker. Tetapi saya percaya bahwa begitu banyak tantangan itu yang kita hadapi, begitu banyak persoalan yang kita hadapi, begitu banyak ujian, itu adalah menguji kedewasaan orang percaya, menguji kedewasaan iman saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan ambil sepele ketika ada masalah itu masa bodoh, tidak. Itu menguji kedewasaan. Bagaimana kita menghadapi, ya, bagaimana kita melewati masa tantangan-tantangan seperti itu. Saya berbicara pada hari ini adalah tentang life and peace. Artinya bagaimana kita hidup di dalam damai. Semua kita hidup dalam damai. Bagaimana sih rasanya kalau kita hidup dalam damai itu? Pastinya agak gimana ya, punya rasa kekhawatiran, ada kekecewaan. Itu orang hidup, orang hidup yang bukan di dalam damai. Tetapi orang yang hidup dalam damai selalu ada sukacita. Dia tidak pernah merasa kebimbangan, merasa kekhawatiran. Itu orang yang dalam damai. Nanti kita belajar bersama-sama. Oleh sebab itu mari kita buka kitab kita. Yohanes pasal 16 ayat 33. Hai satu ayat. Yohanes pasal 16 ayat 33. Injil Yohanes pasal 16 ayat 33. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Amin. Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput kita baca berdiri karena ini hanya satu ayat saja. Dan kita baca bersama-sama. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. 1, 2, 3. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Silakan berterima kasih dalam Tuhan Yesus. Berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Tadi saya memberikan satu topik, saya memberikan satu tema. Kenapa saya mengambil tema ini adalah life and peace, artinya adalah hidup di dalam kedamaian. Kenapa saya mengambil seperti ini? Karena saya melihat hari-hari ini adalah hari-hari membuat kita khawatir. Makanya saya bisa mengambil, apalagi mendekati hari Natal, mendekati tahun baru. Kita harus mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas selamanya. Dengan tema yang saya ambil ini, saya akan memberikan atau bagaimana prinsip-prinsip orang hidup dalam kedamaian. Prinsip pertama, ya, menjaga setiap lidah. Seperti apa? Kejahatan. Tadi kita bicara tentang Ibrani. Ini orang yang damai sejahtera, yang memiliki kedamaian adalah karunia terbesar. Bukan hanya karunia terbesar dalam kehidupan saya, kepada kita semua. Ya, karunia yang sangat luar biasa Tuhan memberikan kepada saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu secara cuma-cuma. Ya. Tuhan menyelamatkan kita itu karena belas kasihan Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu, lalu seperti apa? Lalu bagaimana? Ya? Bagaimana kita meresponi
kedamaian itu dalam nama Tuhan, kedamaian itu yang ada dalam diri kita. Seberapa besar kedamaian itu yang ada dalam diri kita? Kita harus protes. Kita harus pikirkan seberapa besar kedamaian itu yang saya miliki sampai sekarang. Kalau orang berkata saya sudah damai dengan manusia, saya damai dengan istri saya, saya sudah berdamai dengan anak saya, itu belum cukup. Tetapi kedamaian itu hanya dalam Tuhan, bukan dalam manusia. Dunia ini sesat, kemunafikan, banyak penghinaan. Akhir ini akhir yang jahat, bukan akhir yang baik, saudara. Nah, beberapa bulan minggu yang lalu saya mendengarkan di daerah Banten itu banyak gangster. Tapi saya berkata sama teman-teman saya berkata, engkau khawatir karena engkau jaga Tuhan. Tetapi kalau hidup dengan Tuhan, maka hidup tidak akan pernah khawatir. Hanya bersama dengan Tuhan. Percaya bahwa apapun di dalam doamu yang kau doakan, pasti terjadi sesuatu. Pasti terjadi sesuatu. Pesan terakhir disampaikan Yesus kepada murid-muridnya sesuai dengan yang kita bacakan. Yohanes pasal 16 ayat 33. Ini pesan terakhir atau percakapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia, sebelum dia mati, sebelum disalibkan. Ini percakapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dia berkata di dalam Yohanes atau Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27. Saya bacakan dulu buat kita semua. Yohanes, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Dia berkata begini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Kepada siapa? Tapi sudah itu kepada kita semua, kepada murid-murid. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dan selanjutnya dia berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tetapi orang yang hidup dalam damai tidak perlu khawatir, seperti saya katakan tadi. Seperti yang saya bilang, tidak perlu bimbang mau keadaan apapun, kita harus bersyukur bahwa kita memiliki kedamaian hanya di dalam Tuhan, bukan di dunia ini. Amin. Amin, saudara. Harus amin. Saya pelajari ini udah 3 hari yang lalu. Saya membalik semua Alkitab, apa sih maksudnya ini. Saya tafsirkan semua dengan ayat ini. Lalu dengan percakapan ini, dengan percakapan Tuhan kepada murid-muridnya, sehingga dia berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Sedangkan dia bicara di Yohanes pasal 20 ayat 19, dia berkata begini. Sekali lagi saya bacakan. Yohanes pasal 20 ayat 19, dia berkata begini. Yang berbicara bukan saya, ini firman Tuhan. Yohanes pasal 20 ayat 19, dia berkata begini. Ayat 19, ketika hari sudah malam pada pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera akan kutinggalkan bagimu. Ini percakapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dia selalu berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita bekerja, saya hanya mau bilang bahwa damai sejahtera itu bersama saya dan saudara. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan hal-hal yang baru, memiliki power, memiliki spirit dalam Tuhan, tidak perlu ada rasa kekhawatiran. Dia tetap ada namanya kedamaian. Ini percakapan percakapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan selanjutnya berkata begini, damai sejahtera adalah kata pertama yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, setelah atau sebelum dia dibangkitkan. Ini percakapan. Dan selanjutnya dia berkata begini, seberapa besarkah saya dan saudara yang atau kita perlu merenungkan bahwa kedamaian itu berapa besar yang saya miliki sampai saat ini. Kita harus merenungkan berapa besar yang Tuhan berikan kedamaian yang ada dalam diri saya. Saya berkata bahwa sepenuhnya damai itu memberikan kepada saya dan saudara. Bukan setengah-setengah. Bukan setengah-setengah. Damai sejahtera itu sepenuhnya Tuhan memberikan kepada kita. Kenapa sepenuhnya? Dia menyelamatkan kita, membebaskan kita dari belenggu dosa. Sampai dia memikul saya, dia berkata memikulku. Kenapa? Hanya untuk menebus kesalahan saya dan saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, apakah kita masih nyatu dengan rasa ketakutan? Tentu tidak. Rasa kepanikan? Tentu tidak. Karena hidup saya dan saudara atau Bapak Ibu sekalian
hidup dalam damai. Amin. Amin, hidup dalam damai. Lalu kita harus berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Supaya Tuhan menolong kita. Belajar bagaimana kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Ketika kita banyak berbulan lalu baru berdoa, itu salah sebenarnya. Bangsa kita datang ke gereja karena banyak berbulan, itu prinsip yang salah. Saya mau berkata, datang ke gereja belum cukup, bahasa kita belum cukup, berdoa ketika punya masalah belum cukup. Saya berkata bahwa itu prinsip salah. Kenapa saya berkata seperti itu? Ya, seakan-akan hidup saya dan saudara itu tidak memiliki kedamaian. Kenapa harus itu? Tidak mudah kita mendapatkan kedamaian itu. Sedangkan dia berkata bahwa aku memberikan damai sejahtera kepadamu secara cuma-cuma. Lalu kenapa kita manusia ini sampai sekarang khawatir? Ini yang perlu kita harus telusuri, perlu kita harus pahami. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 saya berkata, saya buka buat kita semua. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 dia berkata begini. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 dia berkata begini. Yang berbicara untuk saya ini firman Tuhan. Dia berkata begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu jelas. Yang ketujuh dia berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Kristus. Lalu Paulus dia berkata kepada jemaat yang di Korintus supaya sehati, sepikir, sejiwa, tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang, karena damai sejahtera bersama saudara-saudara. Amin. Amin, saudara. Ini percakapan Rasul Paulus kepada jemaat. Dia memberikan pesan, ya, bukan hanya kepada jemaat Korintus, kepada kita semua. Damai sejahtera, ya, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, ya. Pikiran, ya, akal. Makanya kehidupan kita ini tidak perlu ada rasa kebimbangan seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Tidak perlu ada rasa kekhawatiran. Orang yang hidupnya, orang yang berkenan di hadapan Tuhan berarti merasakan sukacita yang luar biasa dalam Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, Bapak yang terkasih, kita mau mengalami suatu hal-hal yang luar biasa atau yang harus kita lakukan apa? Dengan hal-hal seperti ini, kita jauh dari kejahatan. Kita bebas dari kejahatan supaya hidup kita berdamai dengan Tuhan. Ya. Bebas dari kekhawatiran. Ya. Tetangga kita, sebelah kita tidak mau berdamai dengan Tuhan. Kita mulai diri kita sendiri. Jangan kita menunggu bahwa orang itu harus berdamai dengan kita. Yang terlebih dahulu kita harus memulaikan dulu. Kita harus memulai dalam diri kita. Jangan menunggu di sebelah dan di depan, di belakang. Tapi kita harus mengoreksi diri kita. Kenapa? Supaya damai sejahtera itu ada di dalam hati kita. Selama kita hidup benar di hadapan Tuhan, ya, hidup kudus di hadapan Tuhan, yang pernah kita melihat kiri kanan, depan belakang. Kenapa saya berkata seperti itu? Jangan pernah kita memandang bahwa dia kaya, bahwa dia miskin dan sebagainya. Itu contoh. Ya. Karena hidup saya dan saudara waktu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan hal yang seperti itu, ketika kita melihat ke kanan atau ke kiri, ya, seperti yang saya sampaikan barusan, bahwa hidup kita, ya, mungkin ada hal-hal yang buruk yang membuat kita kecewa, ada hal yang membuat kita ragu dengan hal seperti itu. Kalau kita melihat hal-hal yang seperti rasa ketakutan, ya. Tetapi saya mau bilang seperti ini, saudara terkasih, sebab ketika hidup saya dan saudara Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana percakapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dia berkata bahwa jaminan hanya ada di dalam Tuhan, pemeliharaan hanya ada di dalam Tuhan, ya. Kemanapun kita pergi tetap dijaga, diawasi. Ulangan pasal 32 ayat 10 berkata itu. Nah, dia menjaga kita, mengawasi kita, dan melindungi kita kemanapun kita pergi. Yang kita mengetek, yang kita menganggap sepele bahwa Tuhan tidak peduli dengan saya, peduli, ya. Ulangan pasal 32 ayat 10b. Ya. Dia menjaga, ya, melindungi, ya, supaya kita
menjadi biji matanya yang berharga. Firman Tuhan berkata, saya berkata seperti itu. Lalu hidup di dalam damai apa sih? Ya, itu adalah seperti yang saya bilang tadi, adalah anugerah bagi orang yang berkenan kepada Tuhan. Itulah artinya damai. Ya, hidup di dalam damai. Ya. Tanpa kedamaian atau karunia Allah, berarti manusia itu hidupnya seperti palsu. Benar, kalau tidak, orang tidak memiliki kedamaian, berarti hidupnya kayak kepalsuan. Kayak istilah tidak ragu-raguan, ada keraguan-raguan. Ya. Orang yang tidak memiliki kedamaian, tetapi orang yang hidupnya dibangun di atas dasar kedamaian atau di luar kedamaian, berarti seperti orang hidupnya yang dibangun yang bukan dasar kedamaian, seperti nafsu setan, ya. Kemunafikan itu orang yang hidupnya di luar kedamaian. Tetapi orang yang hidupnya di dalam kedamaian, saya mau bilang, saya berkata bahwa pertama, selalu sabar. Ya. Tidak minta untung malah. Itu orang yang hidup di dalam kedamaian. Ya. Matius pasal 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang hidup di dalam kedamaian. Ya. Itu firman Tuhan berkata, buat saya berkata. Ya. Lalu dengan Injil Yohanes pasal 16 ayat 33 ini ada beberapa hal yang ingin saya bagikan bagi kita semua. Yang pertama, damai sejahtera kita dapat dalam Kristus Yesus, bukan di luar Tuhan. Bukan di dalam dunia ini. Dunia ini penuh kejahatan. Manusia kita sebagai orang berdosa penuh dengan dosa. Ya, penuh dengan dosa. Ya. Kita sebagai manusia banyak sekali perbuatan-perbuatan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Banyak hal seperti perkataan kita, ucapan kita, dan lain sebagainya, banyak hal, ya. Sehingga kita diperbudak oleh iblis. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena kita masih jaga Tuhan. Maka saya berkata bahwa kita harus mengerti Kristus telah membayar. Kristus telah membayar harga di atas Kalvari. Ya. Dia membayar harga di atas Kalvari hanya untuk mendamaikan saya dan Bapak Ibu kepada Bapa di surga. Ya. Dia membayar harga. Kita harus melihat, kita harus memahami bagaimana, kenapa sih dia harus membayar harga? Karena kita ini adalah ciptaannya. Karena kita ini adalah ahli warisnya. Karena kita adalah pilihannya. Ya. Kalau bukan kita pilihannya, berarti tidak memungkinkan dia membayar harga. Karena kita adalah pilihan Tuhan, makanya dia bisa membayar harga. Ya. Ganti gigi, mata ganti mata. Ya. Seperti dia berkata begini, jika ditambah pikiranmu, jangan berikanlah pikiranmu. Bukan dalam arti ketika kita ditambah, lalu kita menambah juga, itu salah. Ya. Itu salah. Seperti poin yang pertama yang saya ambil tadi barusan, bahwa damai sejahtera kita dapat hanya dalam Tuhan Yesus, bukan di luar. Bukan di tengah-tengah dunia ini. Dunia ini penuh kejahatan. Dunia ini penuh kekhawatiran. Dunia ini penuh hal-hal yang buruk membuat kita panik. Tetapi kita mendapat kedamaian itu hanya di dalam Tuhan. Amin. Hanya dalam Tuhan. Yang kedua, ya, damai sejahtera harus dimulai dalam diri kita. Kita harus memulai dalam diri kita. Kalau kita ingin hidup di dalam damai, kita harus mulai dari kita. Yang pertama, bagaimana cara kita mendapat damai itu adalah dengan memerintah hati dan pikiran kita. Harus kita paksa, harus saya memiliki damai. Ya. Itu pun yang kedua, memiliki atau memaksa pikiran hati saya dan saudara. Setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya, menerima Tuhan Kristus dan Juru Selamat kita, lalu apa yang terjadi ketika kita menerima? Dia memberikan kepada kita secara cuma-cuma itu. Dengan keselamatan itu, kedamaian itu memberikan kepada kita secara cuma-cuma. Saya harus memastikan bahwa ketika kita menerima Tuhan itu bukan secara pasif, tapi secara aktif. Ya. Bukan hanya ngambang, ya, tapi buktinya. Ya. Kita harus mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas Kalvari. Karena salib itu dilambangkan dengan adanya pengorbanan. Karena salib itu dilambangkan dengan ada kekuatan baru.
sebagai orang percaya. Salib itu dilambangkan dengan ada berkat-berkat yang luar biasa. Nah, ketika kita memandang salib, berarti kita pasti mendapatkan sesuatu. Ketika kita berdoa dan bersujud di hadapan Tuhan, berarti pasti kita merasakan sesuatu hal dari Tuhan. Yang ketiga yang disebut perlu pelajari adalah saudara terkasih, Bapak Ibu terkasih, ya, bagaimana sih hidup orang yang dalam damai. Yang ketiga yang saya dapatkan di sini adalah damai sejahtera bukan dari kalangan kita sendiri. Ya. Damai sejahtera bukan dari kalangan kita sendiri. Ya, berarti berasal dari Tuhan. Berkaitan dengan ayat yang poin yang kedua. Ya. Damai sejahtera harus dimulai dengan diri sendiri. Dan yang ketiga adalah damai sejahtera bukan dari kalangan sendiri atau dari pribadi. Merasa hebat karena punya damai. Bukan. Itu sistem salah. Saya bilang meskipun damai itu harus bermula dengan diri kita, tetapi damai itu tidak pernah dimaksudkan untuk kalangan diri saya. Dengan siapapun. Saya berkata bahwa kita harus mengenakan damai Tuhan itu, ya, di setiap pekerjaan. Pertama, rumah tangga. Yang kedua, kita harus mengenakan kedamaian itu. Seperti yang saya katakan tadi dari awal, berdamai dengan istri itu belum cukup. Berdamai dengan anak itu belum cukup. Berdamai dengan pasangan atau kasih itu belum cukup. Tetapi yang Tuhan mau adalah berdamai dengan Tuhan. Ya. Kalau kita hidup berdamai dengan Tuhan, kita harus mengoreksi seberapa besar sampai sekarang saat ini damai yang saya dapatkan dari Tuhan. Ya. Banyak masalah itu biasa. Banyak tantangan itu biasa. Tapi saya berkata bahwa hidup saya dan saudara, Bapak Ibu terkasih, orang yang hidup di dalam kedamaian. Lalu apa sih ciri-ciri orang yang hidup di dalam kedamaian? Saya telah memberikan tadi contoh. Yang pertama, dia selalu penuh kasih. Ciri-ciri orang yang penuh kedamaian, penuh kasih. Yang kedua, selalu sabar. Sedang punya difitnah, tetap sabar. Orang Jawa atau orang Mas, nah itu kan selalu sabar. Yang ketiga, adanya kerendahan hati. Yang keempat, tidak musnah emosional. Ini yang perlu kita perhatikan, tidak mudah emosional. Itu keempat, ciri-ciri orang yang hidup dalam kedamaian. Yang kelima, tidak pemarah. Siapa sih yang tidak marah? Semua orang pemarah, semua orang kesal. Itu biasa. Tapi yang keenam dia berkata, mengampuni. Sudahkah saya mengampuni dengan sesama? Sudahkah saya mengampuni dengan suami, dengan istri, dengan anak dan lain sebagainya? Kembali kepada diri kita. Jika kita hidup dalam damai, berarti kita mudah mengampuni. Nah, tidak mudah marah. Nah, selalu sabar. Oke? Dan selanjutnya, murah hati. Itulah ciri-ciri orang yang berdamai di dalam Tuhan. Maka saya berikan tema adalah life and peace, artinya hidup di dalam damai. Lalu prinsip-prinsip apa orang hidup dalam damai? Tadi saya memberikan contoh. Ibrani pasal 12 ayat 14. Kita buka bersama-sama. Ini terakhir untuk kita. Ibrani pasal 12 ayat 14. Ibrani pasal 14. Mana Ibrani pasal 12 ayat 14. Ibrani pasal 12 ayat 14. Ibrani pasal 12 ayat 14. Ibrani pasal 12. Ya, dia berkata begini, berusaha hidup damai dengan semua orang dan kerjakan kudusan. Sebab tanpa kudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, kita harus berusaha. Nah, bagaimanapun, pertama, menjaga ucapan, menjaga kata-kata. Itulah prinsip orang hidup di dalam kedamaian. Ya, menjaga setiap kalimat kita. Dia berkata apapun yang keluar dari diri itu berasal dari Tuhan, bukan dari dunia. Yang kedua, kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Melakukan seperti merenungkan, membaca firman Tuhan. Dia berkata bahwa bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi pelaku kebenaran firman Tuhan. Saya berkata, saya mau bilang bahwa kita di sini adalah orang-orang yang ingin melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Yang ketiga,
tentang Ibrani atau prinsip apa sih orang hidup dalam kedamaian? Mencari damai sejahtera. Damai hanya di dalam Tuhan, bukan di dunia ini. Ya. Damai ada di dalam Tuhan, bukan di dunia ini. Tetapi saya mau bilang, ketika kita orang percaya, kita orang terpanggil dalam Tuhan, bahwa hidup saya adalah saudara penuh kedamaian, ya. Orang-orang yang membawa kedamaian bukan hanya di tetangga sebelah kita, di keluarga kita, tetapi kita harus membawa kedamaian itu hanya berada di dalam Tuhan. Karena kita hidup di dalam Tuhan. Orang ingin berjumpa dengan Tuhan, orang ingin mengalami terobosan baru dalam Tuhan, berarti ada kedamaian. Ya. Ada kedamaian, ada spiritnya, ada powernya, banyak hal. Itu orang yang hidup di dalam Tuhan. Tetapi orang yang hidup di luar kedamaian itu seperti dunia dihantui dengan kekerasan, tangisan, banyak hal seperti tadi saya sudah sebutkan contohnya. Ya. Tapi saya bilang, saya berkata bahwa kita di sini adalah orang-orang yang hidup di dalam kedamaian. Amin. Orang-orang hidup dalam kedamaian berarti kalau tidak yakinkan berarti belum damai dalam dirinya sendiri. Saya bilang bahwa hidup Bapak Ibu atau saya dan saudara sekalian, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, hati mereka sepikir, sejiwa, satu hati. Karena kenapa? Mendapatkan kedamaian itu. Percakapan Yohanes kepada murid-muridnya, dia berkata di ayat 20, saya baca lagi, itu sejarah sebenarnya. Ya, itu Injil sejarah. Ya. Bagaimana percakapannya kepada murid-murid? Ya. Terakhir dia berkata bahwa damai sejahtera akan kutinggalkan kepadamu. Ya, saya percaya bahwa dengan poin yang saya bagikan kepada kita semua tentang Injil Yohanes ini, ya, tentang Injil Yohanes pasal 16 ayat 33, saya mengambil temanya. Poin yang pertama adalah damai sejahtera kita mendapat dari Tuhan. Yang kedua, damai sejahtera itu dimulai dari diri kita. Yang ketiga, damai sejahtera itu bukan kita memproduksinya, bukan kita seperti ilusi atau bayang-bayang, hanya sebuah bayangan, tidak. Tetapi damai sejahtera itu yang sebenarnya, yang sesungguhnya hanya dalam Tuhan. Ya, makanya Tuhan itu berkata bahwa kepada murid-muridnya sekali lagi saya berkata bahwa berbagai orang memiliki damai sejahtera. Puji nama Tuhan. Ini firman Tuhan secara singkat dan benar. Saya berkata bahwa saya sampaikan bahwa jika kita hidup dalam Tuhan, hiduplah berkenan dalam Tuhan. Jika kita harus mengoreksi bahwa seberapa besar damai itu ada dalam diri kita. Sudahkah saya berdamai dengan tetangga? Sudahkah saya berdamai dengan keluarga? Sudahkah saya berdamai dengan dunia ini? Itu kembali jawaban kepada diri kita. Ya, kembali jawaban kepada diri kita. Saya mau bilang bahwa damai sejahtera itu, milikilah damai sejahtera itu bukan hanya secara cuma-cuma, tetapi dengan kesungguhan hati.